Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah rusak usai diterpa angin kencang di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Warga Jebres Solo digegerkan dengan penemuan jasad bayi berkelamin laki-laki di dalam kardus. Sempat terhenti karena dana tak turun, SPPG Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga kembali beroperasi. Ia sempat terhenti karena dana tak turun, SPPG Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga kembali beroperasi. Dan meski saat ini libur sekolah, SPPG Ledok masih melayani pemberian MBG kepada ratusan siswa. Setelah sempat terhenti selama 5 hari lalu, bunyi ompreng yang lama hilang kini kembali terdengar. Ya, dapur SPPG Ledok di Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga kembali beraktivitas. Operasional SPPG ini kembali berjalan setelah dana dari pemerintah pusat akhirnya cair. Dalam masa libur sekolah saat ini, SPPG Ledok masih tetap melayani siswa, namun dengan jumlah yang menurun. Jika pada hari biasanya melayani 3.907 penerima manfaat yang tersebar di 24 sekolah dari PAUD hingga SMK, namun selama libur sekolah hanya melayani 611 penerima manfaat di 2 sekolah. Berhenti dari tanggal 15 sampai 20 itu kami berhenti beroperasional karena memang ada kendala pencairan dana dari BGN Pusat begitu. Ya. Terus selama tidak beroperasi itu kegiatan apa? Untuk selama tidak beroperasional kami melakukan general cleaning itu, lalu ya untuk general cleaning itu dilakukan oleh para relawan. Jadi selama tidak beroperasional relawan tetap dimasukkan, namun melakukan general cleaning, bersih-bersih dapur dan sebagainya. Terus mulai hari ini Mas, itu mulai beroperasi kembali? Ya betul, mulai tanggal 22 Desember kami mulai beroperasional kembali karena dana yang dari BGN Pusat sudah dicairkan. Gitu. Dengan kembali beroperasinya SPPG Ledok, diharapkan program pemenuhan gizi bagi siswa di Kota Salatiga dapat terus berjalan secara berkelanjutan serta bisa menghemat uang jajan siswa. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Sebuah masjid di Kota Semarang menggelar nikah gratis bagi warga. Para calon pengantin mendapatkan berbagai fasilitas lengkap, mulai dari baju pengantin, souvenir, makanan, hingga hadiah pernikahan. Nikah massal dilakukan untuk membantu mewujudkan pernikahan yang sah secara agama dan negara. Suasana hikmat Minggu siang menyelimuti Masjid Jami Jatisari, Kota Semarang saat 10 pasangan pengantin menggelar nikah massal bersama. Acara nikah massal ini diinisiasi oleh pihak Yayasan Masjid dalam rangka Jami Expo 2025 dan untuk membantu warga kurang mampu menikah secara pembiayaan maupun pasangan yang belum memiliki dokumen pernikahan dari negara. Tak hanya akad, perlengkapan acara pernikahan seperti baju pengantin, makanan, make up hingga dekorasi resepsi juga dilakukan tanpa dipungut biaya alias gratis. Dan hadir sebagai saksi nikah adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Artinya senang, bahagia, ya menempuh hidup baru. Proses urus nikahnya gimana Mas? Mudah atau gimana Mas? Ya mudah, alhamdulillah mudah. Berapa lama Mas? 2 minggu udah selesai. Oh, udah selesai. Biayanya kena biaya berapa? Enggak ya? Gratis. Free ya? Free dari malah dapat hadiah. Apa aja itu hadiahnya Mas? Hadiahnya bingkisan, ada tali grafi, atau souvenir. Apa Bu? Ya, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan Jami IC Expo yang ke-9 dengan tema Jami Mantu. Ya, adapun tujuannya kita untuk mengadakan kegiatan ini membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pembiayaan. Ya, kemudian kita membantu di mana yang sudah menikah tetapi belum secara ilegal kenegaraan. Jadi kita membantu mereka
untuk meringankan beban mereka, dan untuk sudah pastinya kita akan mensahkan secara negara. Nikah massal ini diikuti oleh pasangan muda hingga tua yang berusia 68 tahun. Usai melaksanakan akad nikah, 10 pasangan pengantin diarah ke lapangan yang tak jauh dari masjid untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang membantu, dan ini bagian dari pemerintah untuk menikahkan, mengesahkan pernikahan ini. Maka saya ucapkan terima kasih, semoga pasangan-pasangan 10 pengantin ini menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Program nikah gratis diharapkan dapat memotivasi masyarakat lain yang masih terikat dalam pernikahan siri untuk segera meresmikan status hukum demi perlindungan keluarga berkelanjutan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, tim kesebelasan kebanggaan Kota Susu Persebi Boyolali resmi meluncurkan skuad dan tim manajemen untuk musim kompetisi 2025-2026. Peluncuran yang digelar di Stadion Kebogiro ini menjadi tanda kesiapan Persebi Boyolali untuk mengarungi kompetisi Liga 4 Provinsi Jawa Tengah. Persebi Boyolali akhirnya resmi meluncurkan skuad dan tim manajemen musim 2025-2026 yang akan berlaga di kompetisi Liga 4 Provinsi Jawa Tengah. Satu persatu para pemain pun diperkenalkan. Dengan jersey berwarna biru, tim kesebelasan kebanggaan Kota Susu ini optimis mengejar target utama lolos ke Liga 3 Nasional. Meski persiapan terbilang singkat dan jadwal kompetisi sering berubah, hal ini justru memberikan waktu tambahan untuk pemantapan para pemain dan tim. Tapi yang perlu kita ingat adalah dengan minimnya persiapan kemarin, waktu yang sangat mepet juga, dan ada beberapa perubahan jadwal dari Asprof, kemungkinan untuk target utama kita adalah lolos ke Liga 3 Nasional. Jadi kita naik ke Liga 3, dan untuk selanjutnya, karena Pak Bupati masih ada 4 tahun masa jabatan beliau, harapan beliau adalah naik ke Liga 3, naik ke Liga 2, dan insya Allah bisa naik ke Liga 1. Peluang Persebi Boyolali di Liga 4 cukup terbuka. Seluruh pemain telah digenjot latihan fisik dan strategi, serta membangun koneksi antar pemain. Untuk Liga 4 kan semua tim pasti mempunyai peluang yang sama ya Mas. Tapi untuk Persebi kita udah persiapan semaksimal mungkin, digenjot fisik sana sini ya. Saya rasa kita akan berusaha maksimal itu, dan peluang itu pasti terbuka lebar. Kan mayoritas anak lokal semua kan Pak. Jadi kita kalau penyusuan untuk antar pemain udah, saya rasa chemistry udah saling terjalin semua, dan insya Allah nggak ada masalah sama sekali kalau soal chemistry. Tim Persebi Boyolali mengajak masyarakat serta pelaku usaha untuk bersama-sama mendukung tim kesayangan agar bisa terus melaju ke kasta lebih tinggi. Yulianto melaporkan dari Boyolali.